Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fitri Ayuni, NIM 19003136, akan menjelaskan materi tentang pengertian pendidikan sepanjang hayat. Yang kedua itu definisi pendidikan sepanjang hayat menurut beberapa pakar ahli. Yang ketiga tentang bagaimana sih asal-usul pendidikan sepanjang hayat ini. Yang keempat tentang ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat. Yang kelima itu tentang karakteristik pendidikan sepanjang hayat. Baik, untuk materi pertama saya akan menyampaikan tentang pengertian pendidikan sepanjang hayat. Dalam artian luas, pendidikan sepanjang hayat ini merupakan suatu pendidikan yang tidak terhenti walaupun sudah masa dewasa, tetapi pendidikan yang terus-menerus berlanjut sepanjang hidupnya. Pada saat zaman sekarang ini, urgensi pendidikan sepanjang hayat merupakan sesuatu yang tinggi karena dalam pendidikan sepanjang hayat ini manusia terus-menerus mendapatkan ataupun menyesuaikan diri supaya manusia itu bisa berhidup di lingkungan yang terus berubah-ubah. Selanjutnya, pengertian pendidikan sepanjang hayat menurut para pakar. Yang pertama, menurut Darkal, pada tahun 1974 mengemukakan bahwa pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu perbuatan manusia secara alamiah, yang mana perbuatan tersebut tidak memerlukan guru, pamong, dan tenaga pendidik. Selanjutnya, menurut Gatrolius pada tahun 1977 mengemukakan bahwa pendidikan sepanjang hayat merupakan interaksi belajar atau pembelajaran, metode belajar, terus lembaga penyelenggara, fasilitas administrasi, dan lingkungan yang mendukung saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Bagaimana sih asal-usulnya pendidikan sepanjang hayat ini? Pendidikan sepanjang hayat ini terbentuk saat negara berkembang mulai mewajibkan wajib belajar, dan saat itulah mulai terasa bahwa masyarakat yang kurang beruntung untuk mendapatkan pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat perlu diterapkan di negara Indonesia ini karena sampai saat sekarang ini masih banyak masyarakat di Indonesia yang berumur sudah 15 tahun, bahkan ada yang sudah tua. Mereka tidak tahu akan huruf, mereka masih dalam tanda kutip mereka itu merupakan orang yang buta huruf. Maka dari itu pendidikan sepanjang hayat ini perlu diterapkan untuk masyarakat Indonesia. Selanjutnya, ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat ini. Yang pertama itu mereka merasa bahwa diri mereka itu harus wajib mendapatkan ilmu melalui pendidikan sepanjang hayat. Yang kedua, memiliki pandangan baru tentang belajar hal-hal yang baru. Yang ketiga, bersemangat tinggi untuk belajar di semua level. Yang keempat yaitu menyambut baik perubahan. Yang kelima yaitu percaya bahwa tantangan sepanjang hidup itu merupakan hal yang baru yang wajib kita pahami. Yang keenam yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang ketujuh yaitu memiliki sifat percaya diri ataupun optimisme yang tinggi. Yaitu tuntunan pekerjaan. Yang kesembilan yaitu memiliki visi dan misi dalam hidup ini. Jadi ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat ini merupakan suatu bentuk dari pendidikan sepanjang hayat itu sendiri. Selanjutnya, karakteristik pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu hidup seumur hidup. Pendidikan merupakan 3 istilah pokok yang menentukan lingkungan hidup dan makna pendidikan seumur hidup. Yang kedua yaitu pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi pendidikan berlangsung selama masa hidup kita. Yang ketiga yaitu pendidikan seumur hidup tidaklah suatu pendidikan yang berhenti sampai dewasa, tetapi pendidikan seumur hidup itu merupakan suatu pemaduan semua tahap pendidikan, yaitu ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sebagainya. Baik, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anissa dengan NIM 19003135. Baik, di sini saya akan menjelaskan menjelaskan materi kelanjutan dari Fitri Ayuni,
yang yaitu mengenai karakteristik dan juga tahapan dari pendidikan sepanjang hayat. Kita masuk pada poin 4, yaitu pendidikan sepanjang hayat ini tidak dapat diartikan sebagai pendidikan bagi orang dewasa. Namun, pendidikan seumur hidup ini mencakup dan memadukan semua tahapan dari pendidikan itu sendiri. Nah, poin 5 yaitu pendidikan seumur hidup atau sepanjang hayat ini yaitu mencakup pola-pola pendidikan formal maupun pola-pola pendidikan informal atau non formal. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan sepanjang hayat ini mampu menghilangkan tembok pemisah antara sekolah dengan lingkungan kehidupan nyata di luar sekolah. Nah, selanjutnya adalah tujuan dan peran pendidikan sepanjang hayat. Nah, tujuan dari pendidikan sepanjang hayat ini adalah yaitu mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia atau potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya. Nah, selanjutnya yaitu mengembangkan proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia. Nah, poin yang ketiga adalah menciptakan belajar untuk hidup atau learning to be, dan membentuk masyarakat belajar atau learning society. Selanjutnya ialah poin nomor 4 yaitu membangun seseorang untuk meningkatkan produktivitas individunya, kemudian organisasi, setelah itu tempat kerja dan negaranya. Nah, selanjutnya adalah mampu mengembangkan potensi dan pengetahuan dan keterampilan yang ia miliki. Nah, selanjutnya yaitu sebagai pembelajaran mandiri. Nah, yang selanjutnya adalah materi mengenai peran pendidikan sepanjang hayat. Pertama, yaitu melalui pendidikan sepanjang hayat ini kita dapat menemukan cara yang paling efektif untuk keluar dari satu lingkaran kebodohan dan kemiskinan. Nah, selanjutnya yaitu peran dari pendidikan sepanjang hayat ini ialah memungkinkan seseorang untuk mengembangkan potensi, kemudian mengembangkan potensinya itu sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian peran dari pendidikan sepanjang hayat ini adalah meningkatkan produktivitas yang dimiliki dirinya sehingga mampu memaksimalkan kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, itu adalah materi yang saya bahas. Selanjutnya akan dibahas oleh Ice Yulianti. Kepada Ice Yulianti dipersilakan. Baiklah, saya Ice Yulianti, NIM 19003139 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang duplikasi pada program pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan baca tulis. Pengetahuan baru dapat diperoleh terutama melalui bacaan. Yang kedua yaitu pendidikan kejuruan. Dengan majunya teknologi dan ilustrasi, maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipandang sekali jadi dan selesai. Yang ketiga yaitu pendidikan profesional. Pendidikan profesional perlu mengikuti perubahan dan sikapnya terhadap profesionalnya masing-masing. Yang keempat yaitu pendidikan ke arah perubahan dan pengembangan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruhnya telah menyusup dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Barang-barang elektronik telah mengganti alat-alat dapur tradisional dan di kalangan ibu rumah tangga. Hal ini, asas pendidikan sepanjang hayat merupakan konsekuensinya penting untuk mengikuti perubahan sosial dan pembangunan. Yang kelima yaitu pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Dalam pemerintahan dan masyarakat demokrasi, maka kedewasaan warga negara dan para pemimpinnya dalam kehidupan negara sangat penting. Untuk itu, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik itu merupakan bagian yang penting dari pendidikan sepanjang hayat. Yang keenam yaitu pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Seseorang yang disebut terpelajar atau education man harus memahami dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah, pandangan hidup, dan kesenian dari bangsanya sendiri. Pengetahuan terhadap nilai-nilai tersebut di samping memperkaya khasnya hidupnya juga memungkinkan mengisi waktu luangnya yang lebih menyenangkan. Selanjutnya yaitu implikasi pada sasaran pendidikan.
pendidikan. Yang pertama adalah para petani. Di negara yang berkembang, para petani merupakan golongan penduduk yang paling besar. Biasanya cara hidup mereka masih tradisional dan masih percaya mitos dan lain-lainnya. Hal ini disebabkan oleh dasar pendidikannya rendah atau mungkin sama sekali tidak memperoleh pendidikan formal. Yang kedua yaitu para remaja yang putus sekolah. Mereka keluar dari sekolah karena berbagai sebab. Yang pertama bosan, kurang bakat, atau kurang biaya dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu para pekerja yang berketerampilan. Supaya dapat menghadapi setiap tantangan hari depan mereka, hendaknya diberikan kepada mereka program pendidikan kejuruan dan teknik yang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan yang telah mereka miliki. Yang keempat itu para teknisi atau golongan profesional. Umumnya golongan ini menduduki posisi penting dalam masyarakat. Golongan ini berhasil ketidakpembangunannya untuk selalu menambah dan memperbarui pengetahuan dan keterampilan. Maka program pendidikan umur hidup sangat penting baginya. Yang kelima yaitu para pemimpin masyarakat. Hendaknya mereka ini mampu memadukan antara pengetahuan dengan berbagai keahlian, di samping harus selalu memperbarui sikap dan gagasannya sesuai dengan kemajuan dan pembangunan. Yang keenam itu para anggota masyarakat yang sudah tua. Karena pesatnya kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, para pengetahuan yang belum mereka ketahui pada waktu masih muda, jumlah mereka semakin lama semakin bertambah besar. Karena bertambahnya panjang usia, rata-rata manusia disebabkan oleh kesehatan mereka menjadi lebih baik. Selanjutnya itu alasan pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama adalah alasan keadilan. Terselenggaranya pendidikan sepanjang hayat secara meluas di kalangan masyarakat dapat menciptakan iklim lingkungan yang memungkinkan terwujudnya keadilan sosial. Contoh menunjukkan konteks yang lebih luas yaitu dengan terselenggaranya pendidikan sepanjang hayat yang lebih baik akan membuka peluang bagi perkembangan nasional untuk mencapai tingkat persamaan internasional. Yang kedua itu alasan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri, alasan ekonomi merupakan alasan yang sangat vital dalam penyelenggaraan pendidikan. Adaptasi di negara berkembang, biaya untuk perluasan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan hampir-hampir tidak tergalangi. Di satu sisi, tantangan untuk mengejar keterlambatan pembangunan dirasakan, sedangkan di sisi lain keterbatasan biaya dirasakan menjadi penghambat. Tidak terkecuali di negara yang sudah maju teknologinya, yaitu munculnya kebutuhan untuk memacu kualitas pendidikan dan jenis-jenis pendidikan. Yang ketiga yaitu alasan faktor sosial, faktor yang berhubungan dengan perubahan peranan keluarga, remaja, dan emansipasi wanita dalam kaitannya dengan perkembangan iptek yang demikian pesat yang telah melanda negara maju dan negara-negara sedang berkembang, memberi dampak yang besar karena adanya perubahan kehidupan sosial, ekonomi, dan nilai budaya, seperti perubahan corak pekerjaan, status dan peran, hubungan sosial pekerja dengan atasannya, khususnya pertambahan usia, harapan hidup, dan menurunnya jumlah kematian bayi. Dan yang tak kalah pentingnya ialah perubahan sistem dan peranan lembaga pendidikan. Selanjutnya itu alasan perkembangan iptek. Uraian sebelumnya telah menjelaskan betapa luasnya pengaruh perkembangan iptek dalam semua sektor pembangunan. Meskipun diakui pengaruh tersebut di dalam dunia pendidikan bahwa sejauh yang terjadi pada dunia pertanian, industri, transportasi, dan komunikasi, namun di dalam pendidikan telah menyejalai banyak hal. Yang kelima itu alasan sifat pekerjaan. Kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan iptek di satu sisi dalam skala besar menyita pekerjaan tangan diganti dengan mesin, tetapi tidak dapat dipungkiri sisi yang lain juga memberi andil kepada munculnya pekerjaan-pekerjaan baru yang menyerap banyak tenaga kerja dan munculnya cara-cara baru dalam memperoleh pekerjaan. Selanjutnya itu kelemahan pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama itu kegiatan pendidikan non formal yang diselenggarakan sekarang ini masih belum dapat menyentuh golongan masyarakat. Misalnya banyak kalangan masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan ataupun keinginan untuk mengikuti program pendidikan formal. Akibatnya adalah masih terlampaunya banyak kalangan masyarakat yang tidak terlibat dalam usaha untuk memperbaiki pola kehidupan bersama. Banyak kalangan
lain dalam masyarakat yang dari tahun ke tahun hidup dan bekerja dengan pola yang sama atau kurangnya memadai pengetahuan akan pendidikan. Yang kedua yaitu program pendidikan yang ada kebanyakan bersifat kurang komprehensif dan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu program vokasional dan program ideal. Program vokasional berusaha memberikan berbagai jenis keterampilan kepada para pesertanya, sedangkan program ideal berusaha menanamkan ideologi kepada para peserta untuk keperluan kemajuan kehidupan bangsa. Program yang bersifat parsial dan tidak akan memadai. Untuk keperluan ini yang diperlukan ialah program pendidikan yang mempunyai inti dan konteks. Yang ketiga yaitu metode atau penyampaian materi pendidikan. Metode atau cara penyampaian digunakan selama ini banyak menaikkan penguatan informasi atau materi dan didukung memperhatikan masalah penggunaan informasi yang menyelesaikan persoalan. Penumpukan kemampuan yang menggunakan satu perangkat informasi atau materi secara kreatif untuk menyelesaikan suatu masalah yang rasanya masih kita abaikan selama ini.